Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita ingin membahas tentang keutamaan berinfak di bulan Ramadan. Tak lupa saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terutama para pemirsa Puldapi TV. Ahlan wa sahlan. Berbicara tentang berinfak. Berinfak adalah amalan yang terpuji di waktu yang manapun sepanjang tahun. Namun tentu saja di saat infak itu dilakukan pada waktu yang penuh dengan barokah seperti bulan Ramadan, tentunya keutamaannya meningkat berlipat-lipat. Kita tahu bahwa kalimat infak itu adalah bahasa Arab. Anfaqa yunfiqu infaqan, yang artinya membelanjakan sesuatu atau mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu. Sehingga infak itu maknanya luas sekali. Seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya, itu pun disebut nafkah atau infak. Seorang suami memberikan uang belanja kepada istrinya, itu disebut juga infak. Kemudian di sisi yang lain kita berbicara tentang sedekah. Sedekah adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan kebaikan yang bersifat umum. Sehingga sedekah itu tidak terbatas hanya harta dan benda. Di sini letak beda antara infak dengan sedekah. Di mana infak adalah apa-apa yang berguna untuk berbelanja. Di saat seseorang menerima uang, dia bisa berbelanja dengan uang itu. Nah, memberikan kepada orang sesuatu yang bisa dibelanjakan, itu disebut dengan infak. Sedangkan sedekah adalah setiap amalan yang bermanfaat. Baik itu kata-kata, perbuatan, harta dan benda, dan seterusnya. Sehingga sedekah itu luas amalannya, tidak terbatas terhadap sesuatu secara tertentu, sehingga berlaku untuk apa saja yang bermanfaat. Sedangkan kata infak, dia spesifik sekali terkait dengan harta dan benda, di mana makna infak itu punya kaitan dengan belanja. Kemudian berbicara tentang ibadah. Beribadah itu bersifat umum sekali. Bisa bentuknya salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu adalah ibadah. Tapi ingat bahwa berinfak atau bersedekah
itu adalah bagian daripada ibadah di saat seseorang melakukannya karena Allah, karena mencari ridhonya Allah. Kemudian, apa bedanya antara zakat dengan sedekah? Zakat itu adalah sedekah, hanya saja dia adalah sedekah yang faridah atau wajibah. Sedangkan sedekah secara umum tidak harus wajib hukumnya. Siapapun berbuat baik yang kebaikannya itu bermanfaat untuk orang lain, itu adalah sedekah. Tidak harus wajib hukumnya. Kemudian berinfak adalah sebuah ajang amalan yang sangat luas sekali, dan kita melihat manfaatnya berdasarkan apa yang akan dihasilkan oleh manfaat itu. Contohnya adalah berjihad. Di saat seseorang itu mengerahkan harta dan bendanya untuk membackup sebuah jihad di jalan Allah, manfaatnya sangat besar sekali, karena akan menghasilkan kemuliaan dan kemenangan bagi Allah, bagi Islam dan muslimin. Maka di saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita diingatkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bahwa ayat-ayat Al-Quran selalu mengedepankan berinfak dengan harta dan benda untuk membiayai jihad itu lebih utama daripada seseorang mengorbankan dirinya. Kita lihat lebih utama, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, penyebabnya karena manfaatnya itu bersifat lebih jauh dan lebih luas dibandingkan dengan seseorang. Seseorang meninggal dunia pada saat berjihad, dia adalah orang yang sedang memberi manfaat yang besar terhadap dirinya. Setelah itu selesai. Tapi berbeda dengan infak yang ternyata akan memberi manfaat kepada banyak orang yang sedang berjihad. Dan manfaatnya berkelanjutan, tidak terhenti di suatu saat. Kemudian kita tahu bahwa berinfak itu tidak terbatas jumlahnya, di mana hal yang seringkali disalahfahami tentang infak dan sedekah, banyak sekali orang yang ternyata memahami bahwa infak dan sedekah itu hanya kewajiban orang-orang yang kaya, sehingga orang-orang yang miskin tidak berinfak, tidak bersedekah. Ini pengertian yang harus diperbaiki, di mana berinfak dan bersedekah itu sifatnya sangat umum, sehingga perintah untuk berinfak dan bersedekah itu tidak khusus untuk orang tertentu. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan orang untuk bersedekah walaupun sekedar dengan memperbanyak air kuah. Di saat seseorang memasak masakan tertentu, maka perbanyak airnya, kata Rasulullah. Maka bagikan air itu, kuahnya itu dibagikan kepada orang. Itu sudah sedekah. Sehingga orang miskin pun bisa melakukannya, tidak terbatas orang kaya. Seseorang yang ternyata kemampuannya sangat terbatas sekalipun, maka dia berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita lihat, di saat orang itu berinfak walaupun dengan sepotong korma, ternyata sepotong korma yang diinfakkannya itu bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Hal ini seperti termaktub
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Selamatkanlah diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun sekedar dengan sepotong korma. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin. Kalau seseorang sudah tidak mendapatkan walaupun sekedar sebuah atau sepotong korma, maka dengan kata-kata yang baik. Seseorang bisa bersedekah dengan nasihat, dengan memberikan apresiasi terhadap orang yang berbuat baik. Itu adalah bentuk sedekah yang tidak harus berupa harta dan benda. Kemudian kita tahu bahwa sedekah itu pahalanya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali, bahkan dia itu bisa 700 kali lipat. Sehingga seseorang akan terkaget-kaget di hari akhirat nanti bahwa ternyata sedekahnya itu telah membentuk gunung-gunung dari pahala. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya berlipat-lipat. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan tentang orang-orang yang berinfak dengan harta mereka di jalan Allah adalah seumpama sebuah biji yang ternyata bisa menumbuhkan pohon yang nanti akan menjadi batang, ranting, dan seterusnya sampai kepada buah, di mana setiap pohon tadi memiliki 7 ranting. Di setiap satu rantingnya ada 100 buah. Jadi kita lihat ada 700 buah pada satu pohon. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah melipat gandakan. Orang bersedekah itu sampai berlipat ganda sekehendak Allah. Allah akan melihat siapa sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kemampuannya. Allah mengagungkan orang yang berinfak dan bersedekah dengan ketelitian yang luar biasa, dengan melihat bagaimana orang itu memiliki niat pada saat dia bersedekah. Walaupun sepotong korma tapi dari orang miskin, itu sesuatu yang besar. Bisa jadi melebihi 1 juta rupiah dari seorang yang kaya raya. Kemudian berbicara tentang sedekah, maka sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada sanak famili, karib kerabat, kepada keluarga. Kenapa? Karena dia itu mengandung 2 kebaikan. Yang pertama, dia adalah amalan sedekah yang mulia, agung, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam waktu yang sama adalah silaturahim. Dia akan menyuburkan silaturahmi di antara keluarga karena adanya sedekah. Jadi kita melihat bahwa di saat seseorang itu berinfak atau bersedekah kepada karib kerabatnya, kepada sanak familinya, maka dia bernilai sedekah dan silah.
Sedekah seperti kita paham, silah artinya silaturrahim. Kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala dari orang bersedekah itu sampai menjadi gunung dari pahala. Kita bisa membacanya pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin, wa la yaqbalullahu illa tayyiba, wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, thumma yurabbiha lisahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Orang yang bersedekah sekedar dengan sebuah kurma, tapi ini adalah kasbin tayyib, perolehan yang baik. Satu buah kurma ini diperoleh dengan jerih payah, dengan keringat, dengan cara yang halal. Dan Allah tidak pernah akan menerima sedekah orang atau infak orang kecuali yang halal, kecuali yang benar. Sehingga tidak boleh seseorang berniat bersedekah dengan riba. Sehingga di sini beda antara sedekah dengan takhallus. Sedekah dengan takhallus, di mana sedekah itu harus dari harta benda yang baik, yang halal, yang benar cara mendapatkannya, itu sedekah. Di saat seseorang itu punya sesuatu yang haram, contohnya riba, maka dia ingin berikan kepada sesuatu yang bermanfaat, maka tidak dinamai sedekah, tapi dinamai takhallus. Takhallus itu artinya seseorang ingin menyelamatkan uangnya agar ini tidak mencelakakan, karena ini barang haram. Kalau dibiarkan dia itu riba, dipakai dengan cara yang salah, maka jadi sesuatu yang haram. Tapi dia ingin menyelesaikan masalah agar riba ini bermanfaat, maka dia mengerahkan harta sedekah yang harta riba yang haram tadi kepada sesuatu yang bermanfaat. Contohnya dia membuatkan jalan umum misalnya. Nah, kemudian apa yang Allah lakukan terhadap sedekah atau infak seseorang yang sekedar dengan yakni sebiji kurma tadi? Dikatakan dalam hadis ini, wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka Allah akan menerima sedekah itu walaupun sekedar sebuah kurma dengan tangan kanan Allah. Disambut oleh Allah dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibih. Kemudian Allah lipat gandakan pahalanya bagi pelaku yang sekedar berinfak dengan sebuah kurma tadi. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Seperti halnya seseorang di antara kalian bisa membesarkan sesuatu yang asalnya kecil menjadi besar-besar seperti gunung. Seseorang yakni menimbun pasir yang kecil-kecil tapi terus-menerus, lama-kelamaan dia menjadi bukit. Seseorang punya yakni sebuah biji kecil, dia tanam, dia siram, suatu saat akan menjadi pohon yang sangat besar. Kemudian kita pun membaca pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dan Ad-Darimi, di mana hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW
dalam riwayat Salman ibnu Amir Ad-Dabbi dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah." Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu adalah sebuah sedekah. Wa 'ala dzil qurba ithnatan. Sadaqatun wasilatun. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada karib kerabat itu bermanfaat dua. Dia itu sedekah dan dia itu adalah silaturrahim. Sehingga di sini keutamaan bahwa seseorang itu di saat berinfak atau bersedekah hendaknya memulainya dari orang terdekatnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Ibda biman ta'ul." Mulailah engkau dari orang yang merupakan keluargamu. Sehingga jangan seseorang memberikan kelebihan hartanya kepada orang yang di kejauhan sana. Itu bermanfaat. Tapi ingat, jangan sampai ada keluargamu yang susah. Mulai dari yang terdekat. Seseorang yang sudah mendapatkan keluarganya itu tercukupi, maka mulailah melebar kepada karib kerabatnya, sanak familinya, terus melebar lebih jauh lagi. Sampai ke seluruh dunia kalau dia mampu. Kemudian kita lihat bagaimana urutan yang biasa kita dapat saat seseorang itu berinfak atau bersedekah. Dimulai infak itu yakni seseorang kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada istrinya. Kemudian kepada anaknya, kemudian kepada familinya, kemudian melebar kemana-mana. Maka ingat, hal pertama yang harus diutamakan, bahwa harta dan benda yang akan diinfakkan atau disedekahkan itu haruslah kasbun tayyibun. Perolehan yang baik, bukan perolehan yang haram. Yang kedua, niyatun salihah. Niatnya itu harus baik. Jangan sampai seseorang bersedekah atau berinfak, niatnya buruk. Ingin memuliakan dirinya, ingin menjadikan dirinya terpuja dan terpuji. Ingin merendahkan orang lain, menunjukkan bahwa itu, si fulan itu sangat membutuhkan saya. Maka dia rendahkan dengan bersedekah. Ini sesuatu yang tidak baik, itu niat yang tidak baik. Niat yang buruk akan memburukkan sedekah yang mulia. Kita lihat bahwa harta dan benda itu milik Allah. Walaupun ada di tangan kita. Kita ini lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa, telanjang bulat. Sehingga pada saat kita itu mendapatkan harta dan benda, semua itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Bukan milik kita. Sehingga seseorang tidak boleh bersombong dengan harta dan bendanya, karena itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Pinjaman dari Allah yang harus diperlakukan dengan baik, sehingga jadikanlah harta dan benda itu kesempatan bagi seseorang untuk menyambung silaturahim, untuk menyebabkan manfaat itu bertebaran kemana-mana. Kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Sebuah dinar engkau bisa infakkan di jalan Allah. Wa anfaqtahu fi raqabah, dan bisa engkau gunakan satu dinar itu untuk memerdekakan budak.
wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar bisa engkau infakkan, engkau sedekahkan kepada orang yang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan bisa saja engkau dengan 1 dinar itu engkau berinfak untuk keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Rasulullah SAW, di antara semua infak yang sama nilainya 1 dinar tadi, maka yang paling agung, yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau infakkan kepada keluargamu. Jadi kita lihat, kita tidak membayangkan sebelumnya bahwa ternyata di saat kita melihat, oh ini jihad fi sabilillah lebih mulia, oh ini memberi orang miskin lebih mulia. Tidak. Bahwa kepada keluarga itu memiliki nilai yang sangat tinggi, karena dia itu bukan sekedar sedekah, tapi banyak manfaat-manfaat lainnya. Sehingga hal yang demikian ini perlu diperhatikan. Kemudian kita lihat lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika anak Adam mati, maka putuslah amalannya kecuali dari 3 jalan. Ketiga jalan ini adalah usahanya, hasil dari apa yang dilakukannya di dunia. Yang pertama berupa apa? Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dia bersedekah saat masih hidup, ternyata pahalanya terus berjalan padahal dia telah meninggal dunia. Kemudian amalan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Seseorang pada saat hidup dia mengajarkan ilmu, ternyata ilmunya itu mengalir, memberi manfaat kepada orang-orang berikutnya, menular, bertransformasi kemana-mana. Kemudian yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Kita tahu bahwa anak itu penyebabnya adalah orang tuanya. Tidak mungkin ada anak tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak mungkin. Sehingga setiap manusia itu lahir mesti ada ayahnya dan mesti ada ibunya. Nah, oleh karena itu kita lihat ini adalah bentuk usaha sehingga anak itu lahir, terwujud di dunia ini. Penyebabnya adalah usaha orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap anak itu adalah sebuah usaha, sehingga ketiga-tiganya adalah sesuatu yang bermanfaat setelah seseorang itu meninggal dunia. Dimulai dengan sedekah jariyah, dia bersedekah dengan sesuatu yang ternyata bertahan sedekah itu walaupun orangnya telah meninggal dunia. Atau ilmu, ternyata menular kemana-mana, bertransformasi, itu pun berlanjut manfaatnya. Kemudian berikutnya lagi adalah anak saleh yang terus mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya telah terkubur, orang tuanya sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, tapi ternyata doa anaknya itu terus mengangkat orang tuanya, membuat orang tuanya menjadi semakin mulia dan semakin mulia. Kita lihat pula di dalam hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sehingga kita perhatikan, di saat kita ingin berinfak, ingin bersedekah, harus yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Di mana kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Dan sesungguhnya aku terhadap apa-apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Kemudian di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik yang kami telah karuniakan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang seseorang yang panjang perjalanannya. Ash'atha, rambutnya itu urak-urakan. Aghbara, tubuhnya itu berdebu-debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia panggil-panggil, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Padahal makanan yang dimakannya itu haram, minuman yang diminumnya itu haram, pakaian yang dipakainya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia selalu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah itu akan menerima doa orang itu. Jadi kita perhatikan, ibadah kita terhambat oleh apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita minum. Sehingga adalah kewajiban bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita lakukan. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Janganlah kalian bermaksud untuk berinfak dengan sesuatu yang buruk. Walastum biakhidhihi, padahal kalian sendiri tidak akan mengambilnya, tidak butuh kepadanya. Illa an tughmidu fi, kecuali kalian pun akan melihatnya dengan mata yang dipiciskan. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bersedekah, berinfak dengan barang-barang yang butut, barang-barang yang rusak,
barang-barang yang jelek, barang-barang yang sudah sulit untuk dipakai. Sehingga Allah cela. Giliran yang bagus kamu yang pakai, giliran yang jelek yang sudah sulit dipakai orang, engkau berikan kepada orang. Nah, Allah mencelanya. Sehingga kita lihat di saat kita berinfak itu dengan perkara atau dengan harta benda yang halal dan thayyib. Halal hukumnya dan thayyib barangnya. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang masih akan bisa bertahan. Kemudian kita pun diingatkan dengan surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kalian itu tidak akan mencapai kepada albir kecuali jika kalian berinfak dengan apa yang kalian sukai, berinfak dengan apa yang kalian cintai. Kita tahu di sini ada hal yang berbeda antara al-khair dengan al-bir. Al-khair siapapun bisa melakukannya, karena al-khair itu kebaikan. Kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang kafir sekalipun. Sedangkan albir tidak. Orang kafir di saat dia itu berbuat kebaikan, selesai urusannya di dunia. Allah balas kebaikannya di dunia. Dia tidak akan mendapatkan pahala dan dia tidak akan membawa amalannya ke alam akhirat kelak. Selesai di dunia. Sehingga dia tetap menjadi al-khair dan selesai. Tapi berbeda dengan albir. Di mana albir itu adalah sebuah kebaikan, sebuah al-khair yang diamalkan dengan niat yang benar, dengan iman, sehingga dia itu benar-benar menjadi amal saleh. Maka amal saleh itu akan mendatangkan pahala, dan bisa jadi dia akan bawa amal itu ke alam akhirat. Kita lihat kita perhatikan surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memuji orang-orang yang bersikap itsar, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh orang-orang Ansar. Bagaimana mereka itu mengutamakan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka adalah orang-orang yang susah, bukan orang yang berkecukupan. Allah pun menyebutkan, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari sifat buruk yang ada di dalam hawa nafsunya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang jaya, yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka pembahasan kita berputar di sekitar infak atau sedekah, dikaitkan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Di saat seseorang itu melihat bahwa sedekah itu sesuatu yang akan dilipatkan oleh Allah sampai 10 kali, sampai 700 kali. Tapi bayangkan kalau itu diamalkan di bulan Ramadan, maka lipatannya akan berlipat-lipat
seukuran yang kita tidak pernah bisa membayangkannya. Maka kesempatan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini hendaknya tidak kita menyia-nyiakannya.